Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Adi Pratama dengan NPM D1C021042. Saya dari program studi jurnalistik kelas 1B. Baiklah, saya akan menjawab soal-soal UTS pendidikan Pancasila melalui video ini. Maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan saya. Nomor 1, mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah umum wajib diselenggarakan di perguruan tinggi. Apa maksud pernyataan tersebut dan mengapa pendidikan Pancasila penting dipelajari di perguruan tinggi? Saya akan mencoba menjawabnya. Mata kuliah pendidikan Pancasila wajib di perguruan tinggi karena agar mahasiswa tahu dengan sangat persis asal-usul Pancasila, latar belakang Pancasila, dan para tokoh-tokoh yang terlibat dalam perumusan Pancasila. Selain itu, agar mahasiswa bisa berperilaku seperti apa yang sudah tertera dalam Pancasila. Pendidikan Pancasila penting karena merupakan jiwa Pancasila itu sendiri harus ada dan dikuasai oleh setiap mahasiswa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila penting dipelajari di perguruan tinggi. Baiklah, nomor 2, uraikan pemahaman saudara terkait nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, serta berikan contoh sikap dan tindakan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung adalah: yang pertama, nilai ketuhanan. Setiap orang memiliki kepercayaannya masing-masing. Dan yang kedua, nilai kemanusiaan. Maksud dari nilai kemanusiaan adalah bersikap adil dan kemanusiawi kepada setiap orang, meskipun orang tersebut memiliki perbedaan. Contohnya, tidak membeda-bedakan dalam berteman. Yang ketiga, nilai persatuan. Indonesia harus bersatu, tidak boleh pecah belah hanya karena hal apapun. Indonesia merdeka karena bersatu. Contohnya, dalam masyarakat, gotong royong, kerja bakti, dan lainnya. Yang keempat, nilai kerakyatan. Negara Indonesia mengutamakan rakyat, semua dari rakyat. Contohnya, musyawarah, tidak mementingkan ego sendiri. Dan yang kelima, nilai keadilan. Maksud dari nilai keadilan ini, bersikap adil terhadap semua orang. Contohnya, adil dalam membagi bantuan pemerintah, dan yang lainnya. Nomor 3, uraikan pemahaman saudara mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila, dalam rapat BPUPKI, Soekarno menyampaikan pidato mengenai 5 dasar negara yang disebut dengan nama Pancasila. Sejak awal, Soekarno menganggap Pancasila sebagai dasar atau pondasi berdirinya sebuah rumah besar, yakni Republik Indonesia, yang di dalamnya menaungi berbagai macam suku dan agama. Pancasila akan menjadi pedoman rakyat Indonesia dan menjadi landasan hukum negara. Nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai identitas, kepribadian, pandangan hidup, jiwa, dan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas merupakan jati diri bangsa Indonesia yang telah melekat, kemudian dapat membentuk sebuah ciri khas. Pancasila sebagai kepribadian karena Pancasila merupakan ciri khas bangsa dengan kelima sila-sila Pancasila yang memiliki arti sangat luas. Pancasila sebagai pandangan hidup adalah sebagai tolak ukur
seseorang karena di dalamnya mencakup semua yang ada di kehidupan kita, mulai dari agama, rakyat, kepribadian, pemerintahan, dan lain-lain. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, Pancasila mengatur tingkah laku dan sudah sejak lama ditetapkan. Dan nomor 5, yang saya tangkap dari gambar 111.3 teori tata urutan perundangan halaman 82 adalah suatu negara yang memiliki hukum dan memiliki kaidah tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi daripada undang-undang, yang mana kaidah tertinggi dalam tatanan hukum untuk Indonesia adalah Pancasila. Kemudian di bawahnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, hukum dasar tidak tertulis, kemudian Undang-Undang Dasar dan peraturan pelaksanaan dan peraturan otonomi dan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.